kopi atau teh ini kan. Itu udah. Dan saya tahu anak-anak dari Iya. Jakarta, luar negeri. Hai 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 Heptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Saka, selamat datang di podcast Hip Talk, episode perdana kami, episode yang pertama. Ngobrol seru, bikin semangat baru. Nah, kali ini tema episode perdana kita yaitu review perayaan Hari Guru Nasional tahun 2025 di SMK Kesehatan Purworejo. Tapi sebelum itu, saya ingin perkenalan dulu nih. Perkenalkan dengan saya Dimar Ayu Ramadhani yang akan menjadi moderator di podcast yang pertama, yaitu review perayaan Hari Guru Nasional tahun 2025 di SMK Kesehatan Purworejo. Tapi teman-teman, tunggu dulu nih. Saya kali ini tidak sendiri, tapi ada yang membersamai saya, yaitu dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Kesehatan Purworejo, yaitu Bapak Nuryadin SOS MPD. Baik, sebelumnya Bapak, Assalamualaikum. Selamat datang Bapak di podcast Hip Talk. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di podcast Hip Talk kali ini, karena Bapak sudah menjadi narasumber di episode perdana kita yang baru saja dimulai, yang akan diadakan oleh OSIS SMK Kesehatan Purworejo. Nah, mungkin kita akan ngobrol, tapi ngobrolnya santai-santai chill aja nih Pak, yang bikin impact positif dan juga vibes-nya juga enak nih Pak. Nah, mungkin boleh monggo bisa diujuk dulu Pak. Ini kita sudah menyediakan. Ini kopi atau teh ini? Kita sudah menyediakan minuman ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak. Ya, kami sangat senang Bapak bisa hadir di sini, bisa ngobrol-ngobrol santai dengan kita, ngobrolnya tapi bisa memajukan sekolah juga. Mungkin Bapak sudah tahu juga tema kita akan mereview perayaan Hari Guru Nasional nih Pak. Mungkin dari perayaan Hari Guru kemarin, apa yang paling berkesan di Hari Guru Nasional tahun 2025 kemarin yang sudah diadakan oleh OSIS SMK Kesehatan Purworejo nih Pak? Yang paling berkesan adalah ini penghargaan anak-anak terhadap kita ya. Saya melihatnya tidak dari sisi bingkisannya, tetapi dari sisi respon anak-anak positif pada kita, itu yang membuat kami sampai mengeluarkan air mata walaupun tidak tetapi dan itulah nikmatnya jadi guru ya. Jadi bagaimana penghargaan anak-anak itu bisa dengan tulus ya, yang diwujudkan selain dalam bentuk fisik, hadiah, bingkisan bunga dan lain sebagainya, tetapi kita tahu kok hati anak-anak itu menyatu dengan hati kita. Itu yang nilai itu yang bagi saya sangat berarti. Artinya dan itu menjadi tanggung jawab kita ya untuk bisa lebih memberikan pelayanan lagi kepada anak-anak kita gitu kan, karena selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, untuk mendapatkan kepercayaan itu berat, tetapi lebih berat menjaga kepercayaan itu gitu kan. Dan saya tahu anak-anak begitu percaya dengan guru-guru untuk bisa membersamai mereka, dan itu menjadi tanggung jawab buat kami ya untuk lebih serius, untuk lebih serius lagi, untuk lebih lebih memberikan pendampingan yang lebih bermakna lagi gitu, kira-kira itu. Mungkin dari kesan yang sudah Bapak berikan tadi nih Pak, sudah mungkin dari sisi dari gurunya yang mendapatkan respon positif dan juga apresiasi dari guru, kan jadi kami juga sangat merasa senang dari apa yang sudah Bapak sampaikan, dan juga dari pendampingan Bapak Ibu guru juga yang sangat dibutuhkan. Nah, mungkin dari sisi itu nih Pak, momen-momen yang sudah paling berkesan dan respon positif dari guru, apresiasi dari guru yang positif mengenai perayaan Hari Guru Nasional yang sudah kami bentuk secara rapi, terstruktur, dan ternyata mendapatkan hasil yang baik, bukan dari warga sekolah juga, tapi bisa dari luar juga Pak. Ya, alhamdulillahnya dapat impact dan juga view-view yang bagus nih Pak. Nah, dari itu mungkin ada nggak sih Pak, kita boleh tanya nih, salah satu momen yang mungkin paling berkesan di antara rangkaian 1 hingga terakhir, ada nggak nih Pak momen yang paling berkesan, mungkin diberikannya hadiah atau tadi effort siswa-siswi? itu ketika kesan saya yang itu kan ketika kita bisa menyatu dengan anak-anak nari bareng, kita bergandengan tangan gitu kan, kemudian anak-anak turun dengan uap
Iya, berwarna-warni. pipa asik. Itu kan kita betul-betul bisa menyatu dengan anak-anak gitu kan. Dan anak-anak juga merasa fresh, kami juga merasa fresh gitu kan. Dan itu saya kira satu penyambutan inovatif, saya kira kreatif yang saya belum menemukan bentuk Rancangan sekolah-sekolah lain ya yang seperti yang ini seperti mungkin. itu gitu kan. Dan betul itu di media sosial kan mendapatkan Ya, respon yang sempat cukup responnya ya, cukup responnya banyak. cukup Iya, cukup bagus ya, iya, baik itu di media sosial sekolah atau media sosial milik saya. iya, Itu responnya cukup bagus gitu. Ya, itu. iya. Dengan hal itu kan kita juga jadi merasa bangga dengan adanya itu kan memajukan SMK Kesehatan Purworejo Betul. juga nih. Iya, Jadinya betul menjadi lebih betul. baik. Ya, Bahkan kami juga tidak menyangka awalnya jika itu mendapatkan respon positif dari luar. keluar Karena kan ya. kalau misal dari seluruh warga sekolah memang sudah umum, Iya, tapi ternyata dari luar itu sangat dari media sosial Bapak, iya, media iya. sosial luar yang sudah diupload ternyata menjadi Mm, mungkin viral nih iya. Pak. Nah, mungkin dari hal-hal itu apa setelah kegiatan perayaan Hari Guru ini, Mm. apa harapan Bapak untuk guru-guru SMK Kesehatan Iya, Projo? saya kira harapan buat guru-guru ya ayo bareng-bareng kita jaga kepercayaan ini ya. Moto guru-guru kita itu kan kompak di rumah, kompak di sekolah. Bahagia di rumah, bahagia Iya, di sekolah. Berkah barokah di rumah, berkah barokah di sekolah. Mawadah warahmah di rumah, mawadah warahmah di sekolah. Jadi karena guru-guru kita ini kan keluarga-keluarga muda ya. iya, Ya ada yang tua, tapi iya, kan kecil banget rata-rata kan dominan, sedang iya, mengawali membangun keluarga muda. Tentu tantangan dan hambatannya itu sangat, juga tidak ringan. Nah, saya iya, berharap jangan sampai saling mengganggu ya. Makanya kita berharap Bapak Ibu guru kita ini yaitu tadi di rumah kompak, di sekolah juga kompak, di rumah sukses, di sekolah juga sukses gitu kan. Karena memang yang dibutuhkan anak-anak kita itu kan anak-anak Indonesia ya, itu kan pengakuan, penghargaan, pendampingan gitu kan, tempat untuk beraktualisasi. Nah, kan kita tahu bahwa kenapa anak-anak atau pelajar kita itu pada ngelitih lari iya, di iya, jalan karena iya, memang data yang saya baca itu keluarga Indonesia itu yang safety itu kan angkanya hanya sekitar 20-30%. Yang 70% ini kan tidak chaos tidak, tidak, iya, tetapi kan cukup mengkhawatirkan dan selalu ketika saya ketemu dengan anak-anak kita itu kan saya tanya gimana bapakmu, gimana ibumu. Kalau karena banyak perempuannya, iya, saya tanya gimana bapakmu, kan ada yang mengatakan jelei dan seterusnya. Nah, iya, jangan sampai kenapa ngelitih karena neng rumah jelei tadi peran orang tua yang peran kurang, orang hubungan dengan orang tua iya, kurang harmonis, mungkin juga karena kenapa nggak harmonis karena memang jam pertemuan dengan orang tua kan minimal ya kan ada orang tuanya kerja di iya, Jakarta, luar negeri, ada yang trans, sementara di sini dia hanya dengan kakaknya atau dengan mbahnya ya. iya, Selain memang juga hubungannya tidak baik karena memang ada ujian bapaknya melakukan hal-hal yang negatif sehingga iya, hubungannya jadi kurang minimal. Nah, saya ingin bahwa oke anak-anak kita mungkin di rumah tidak mendapatkan peran orang tua yang ya baik, peran orang tua atau galau atau jelei, iya, mungkin di kampung juga iya, kalau bisa dia mendapatkan di sekolah iya, ini, gitu kan. Dan memang keunggulan sekolah ini yang kita bangun adalah bagaimana membangun aura positif ya, sehingga anak-anak itu nyaman, anak-anak itu bisa bebas beraktualisasi, mendapatkan perhatian penuh dari guru, mendapatkan iya, pendampingan penuh dari para guru gitu kan. iya, Itu salah satu keunggulan yang coba kita bangun gitu kan. Karena memang itu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Kalau anak-anak kita itu nyaman, bahagia, senang di sekolah kita, itu kan sudah terbuka. Tinggal tutwuri handayani saja. Dan yang harus aura positif ya dimulai dari saya. Kepala dari sekolahnya Bapak juga Kepala harus Sekolah, positif, senang, bahagia. Dan saya itu kan juga dari Jogja kan, hampir sehari itu kan bisa 3 jam di atas mobil ya, karena kan 1,5. Ada yang mobilisasi, mengatakan, Pak Nur capek enggak? Enggak, dopingnya apa? Selalu saya bilang, doping saya cinta. Ya, karena saya mencintai anak-anakku, saya mencintai guru-guru di sini, saya mencintai sekolah ini gitu kan. Sehingga apa? Kalau kita merasa cinta,
itu kan katanya kan laut kan ku seberangi, gunung Iya. kan ku daki ya, gitu kan. Nah, dan kalau kita cinta itu kan nggak ada yang sulit. berat, gitu kan. Semua akan diterjang. Iya. Diterjang karena demi apa bentuk cinta Iya, bentuk cinta kita, gitu kita. kan. Nah, begitu sehingga apa bagi saya nggak capek karena saya mencintai apa namanya Apa yang sekolah sudah- ini, saya mencintai guru-guru di sini, saya mencintai anak-anak di sini, saya mencintai warga di sekitar sekolah, gitu kan. Sehingga aura positif, aura cinta ini saya share ke wakas saya, ke guru kita, sehingga sampai ke anak-anak. Sehingga bangunan sekolah ini orang akan datang itu merasa nyaman. Baik yang kelihatan sama tidak, gitu Iya. kan. Mungkin Ya yang terlihat itu, yang baik, iya, ya. Tapi iya. kan tetap Harapan saja. saya itu tadi Iya. guru-guru kita itu tadi bisa ya kompak di rumah, kompak di sekolah, bahagia di rumah, bahagia di sekolah, sehingga jangan sampai justru kemudian aura negatif bahwa sekolah atau aura negatif di sekolah jangan sampai. Jadi kudu sukses di rumah, sukses juga di sekolah, Iya. sehingga bisa bareng maju gitu. Iya. Jadi poinnya kita bisa bareng-bareng untuk maju membawa aura yang positif nih Pak. Positif, Iya. karena itu yang dibutuhkan Iya, anak-anak ke kita. Kalau sudah profesional sebagai positif guru. positif semua, kan otak Jadinya jadi enak ini, cerdas, iya, ya bareng. orang Iya. jadi terampil Mm. karena merasa nyaman, Mm. merasa bahagia, Iya. gitu kan. Iya. Sehingga nyaman sekolah ini bukan tempat penjara, enggak. Iya. Sekolah ini tempat rekreatif, tempat berinovasi, tempat beraktualisasi dan Iya. seterusnya. Maka dari itu kan kita harus peran guru itu sangat penting, apalagi Oh iya, sangat penting. sangat penting Betul, untuk makanya guru kedepannya ya, bagaimana. karena memang ya kan selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, selain tadi apa namanya kompak di rumah dan seterusnya itu kan guru kita ini kan juga harus terpercaya, amanah dan seterusnya lah gitu kan, gitu kira-kira itu. Iya. Dari hal itu cara chemistry dari guru dan siswa itu kan kadang sulit nih Pak. Ada yang kadang hubungan dengan guru itu kayak kita itu kadang merasa canggung dengan guru kita, sulit untuk cara ngomongnya bagaimana dan juga itu. Tapi terkadang ada anak yang saya memang lebih suka di sekolah daripada di rumah karena peran orang tua yang sulit nih. Iya. Nah, saya kira itu menjadi tantangan guru-guru kita ya. Nah, tantangan itu. Bagaimana dia harus bisa membangun komunikasi dengan anak ya. Jangan sampai anak ini malah malu atau tidak bisa mengungkapkan. Nah, itu tentu saya tahu memang ada beberapa guru yang seperti itu dan memang saya sebagai kepala sekolah selalu saya sampaikan tolonglah dekati anak-anak kita dengan hati, gitu kan. Kan banyak perempuannya, gurunya kan juga banyak perempuannya lah, gitu kan. Apa namanya? Seperti itu. Memang itu menjadi salah satu tantangan kita bagaimana guru-guru kita itu untuk bisa ya kenal semua. Iya, bersatu. Bisa bersatu sehingga anak-anak tidak malu atau kemudian tidak takut menyampaikan unek-uneknya gitu kan. Dan ini memang menjadi perhatian saya gitu kan. Dan ini memang berkaitan dengan hati ya. Makanya kita milih guru-guru yang memang betul-betul guru. Sehingga ketika dia mengajar, berkomunikasi itu dengan hati, karena yang akan disentuh dengan hati. Kalau hatinya sudah kena, udahlah, kan enak komunikasinya, gitu kan. Nah, terus kalau anak-anak merasa nyaman di sini, saya senang ketika anak-anak pulang sampai sore merasa nyaman di sini. Itu juga salah satu indikator keberhasilan sekolah, gitu kan. Bahwa mereka merasa senang di sekolah. Saya juga sedih ketika jam 2 kok sudah nggak ada orang. Ini apa? Ini tanda-tanda. Tapi kan ternyata sampai sore sampai ternyata harus pulang jam maghrib. Nggak apa-apa, senang. Bahkan ada anak-anak kampung kan main sepak bola sampai sore. Nggak apa-apa, silahkan dimanfaatkan. Pak rusak dipakai nggak apa-apa. Kan masih bisa ditandani, masih bisa diadakan gitu kan. Sekali lagi bahwa karena saya kesini juga bagian dari rekreatif. Bayangkan kalau saya jadi kepala sekolah juga tertekan, capek, waduh kan enggak lah, saya senang, saya dibawa, sehingga apa? Saya juga nyaman kok, saya bikin nyaman, saya mulai dari saya sehingga guru-guru nyaman, semuanya nyaman, kan kena. Berarti kalau ada yang siswa kok komunikasi dengan gurunya kok isi rodok, berarti ini ada yang masih tertutup, berarti gurunya mungkin di dalam beraktivitas di sini belum dengan hati dan sepenuh hati. Atau mungkin siswanya yang memang sulit. Ya sulit. Belum bisa menemukan guru. Nah, kan karena juga ada beberapa guru dengan anak ini bisa tapi dengan ini dan itu
wajar. Hmm. Wajar, nggak ada masalah, kan semua butuh proses ya. Iya, karena semua itu Oke. karena Gitu. kontribusi guru itu sangat Oh jelas, penting sekali. iya, Apalagi iya. mungkin setelah perayaan Hari Guru Nasional ini, jadi seperti merasa anak-anak yang baru masuk nih, contohnya kelas 10. Jadi, wah ternyata tidak sia-sia saya mendaftar di sini Oh dan iya, mendapatkan iya, kontribusi positif, impact iya. positif, perubahan-perubahan yang baru untuk SMK Kesehatan Projo. Iya, Nah, iya. mungkin dari yang tadi, dari harapan untuk guru-guru SMK Kesehatan Projo. Nah, kita ada siswa-siswi nih. Mungkin harapan Bapak untuk siswa-siswi SMK Kesehatan Projo itu kedepannya bagaimana nih Pak? Iya, pesan saya kan selalu saya sampaikan di setiap momen ya. Pesan saya masih tetap itu bahwa jadilah anak-anak, dan itu menjadi salah satu visi kita, bahwa profil siswa-siswi atau lulusan SMK Kesehatan Projo itu kita akan bentuk anak yang akan tetap dan selalu 3T. Tertib ibadah, tertib belajar, tertib organisasi, anggun akhlaknya, unggul intelektualnya, simpatik, menarik, tenang, meyakinkan. Sehingga saat lulus ya siap kerja, siap kuliah, siap bekerja, siap kuliah sambil bekerja gitu kan. Itu harapan saya itu betul-betul dipahami kepada anak-anak, dan saya juga sama loh. Dan itu juga menjadi profil guru-guru nih. Jadi yang 3T tidak hanya siswa-siswi. Enggak. Dimulai dari saya. Jadi kalau gurunya tidak 3T tapi 4T. T yang keempat adalah tertib bekerja. Nah, pesan saya buat anak-anakku yaitu jalankan 3T deh. Ibadahmu kamu harus tertib, belajarmu harus tertib, organisasimu harus tertib gitu kan. Ini semuanya harus tertib. Kalau ibadahnya tertib, insya Allah dua ini belajarnya sama organisasi tertib. Dampak dari ini saya berharap muncul sosok yang anggun akhlaknya bagus, pinter, cerdas gitu kan. Kalau bahasanya Pak Habibie itu kan otaknya otak Jerman tapi hatinya Mekah, pinter, cerdas tapi punya anunya bagus gitu loh, akhlaknya bagus gitu kan. Nah sehingga apa? Nanti dia akan menjadi sosok yang simpatik, menarik, tenang, meyakinkan. Turunannya tentu dia akan siap kuliah, siap bekerja, siap kuliah sambil bekerja. Itu pesan saya. Jalankan itu dengan dengan baik hati, dengan pegang itu, dan nanti wariskan dengan anak-anakmu, wariskan dengan muridmu, wariskan dengan mahasiswamu, pegang, insya Allah itu akan menjadi patokan. Kalau itu dipegang dengan baik, insya Allah sukses dunia akhirat gitu kan. Itu pesan saya pada anak-anakku, dan ketika saya bikin konten kan gitu kok di sambutan saya, tetap jaga persatuan, jaga kesehatan, tetap kreatif, dan tetap inovatif. Siswa-siswi SMK Kesehatan atau SMK Kesehatan Projo memang, nah itu pesan saya, gitu kan. Ingat untuk meraih itu kata kuncinya ada 4 ya. Selalu tak ulang apa? Pertama, positive thinking sama Gusti Allah. Gitu. Aku mampu, aku bisa. Karena kata Allah, aku sesuai prasangka hambaku. Kalau prasangka yang kamu bangun terhadapku, kamu mampu, kamu bisa, maka kata Allah, kuberikan kebisaan, kuberikan kemampuan padamu. Dan anak-anak Indonesia itu hampir 70% anaknya dan orang tuanya itu negatif thinking, Gusti Allah. Aku gak mampu, aku gak bisa. Itu contohnya ketika kesananya, ayo siapa yang pengen kuliah, kan kecil yang kemudian. Gitu kan. Tidak percaya maka diri. Yang sekitar banget, ayo positive thinking dulu pada Gusti Allah. Baik anaknya maupun siswanya. Setelah positive thinking, yang kedua apa? Manjada wajada, kata Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Yang ketiga, jangan lupa ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah padaku, kata Allah, pasti kuberikan. Dan yang keempat, Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau seseorang itu tidak mau merubah nasib dirinya sendiri. Dan pendidikan, sekolah itu adalah tempat untuk melakukan perubahan. Nah, perubahannya tentu dari yang tidak pintar menjadi pintar, yang tidak cerdas menjadi cerdas, yang cerdas menjadi lebih cerdas lagi. Gitu loh. Nah, itu pesan saya. Jalankan moto itu. Kemudian kata kunci untuk sukses itu ada 4 itu. Itu saya kira. Jadi pertama apa tadi? Positive thinking, Gusti Allah, aku mampu, aku bisa. Manjada wajada, ud'uni astajib lakum, mintalah, berdoa padaku. Terus yang keempat, Allah tidak akan merubah nasib. Dan anak-anakku itu disekolahkan di sini, orang tuamu direwangi kerja siang malam, dibiayai, itu supaya berbeda nasibnya lebih baik daripada orang tuanya. Dan itu tugas berat buat kami, guru-guru ini, untuk merubah anak-anak ini menjadi anak-anak yang hebat. Itu selalu saya doakan ketika, insya Allah ketika saya datang di sekolah ini,
pagi mesti saya sholat duha. Doaku itu kan ada 4. Ya Allah, jadikan anakku dan siswaku menjadi anak yang solih dan solihah. Jadikan mereka anak yang dapat membahagiakan kedua orang tuanya. Beri kemudahan mereka dalam meraih cita-citanya. Kemudian yang keempat, ya Allah, beri kekuatan padaku, kepada anakku, kepada siswaku, untuk tetap mampu melaksanakan perintah-perintah-Mu, ya Allah, dan beri kekuatan kepadanya untuk menjauhi larangan-larangan-Mu. Kalau aku sudah pesannya begitu, doanya begitu, kamu juga berdoa, sholat duha, bapak ibumu di rumah juga lakukan itu. Bagi Allah kan sederhana toh, kun fayakun. Tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata tidak mampu. Bagi Allah sederhana gitu loh. Karena Allah Tuhan kan pemilik semesta alam dan segala-galanya. Gitu saya kira pesan saya. Sangat luar biasa sekali pesan dari Bapak Nuryadin. Saya tidak menyangka saya mendapatkan banyak pesan yang sangat menyentuh hati, dan ini menjadikan pedoman dan juga jadi diri untuk siswa-siswa menjadi SMK spirit, Kesehatan. menjadi pegangan buat anak-anak. Pegangan harus menjadi pegangan pertama. Betul. Dan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Entah kita sudah menjadi alumni yang sudah lulus SMK Kesehatan, sudah punya tapi anak, spirit itu pasti diingat, wariskan selalu, ke anakmu, wariskan ke muridmu nanti, ke masyarakatmu. Karena saya yakin anak-anak kita itu ada yang jadi guru, dosen, lurah, bulurah, mungkin jadi pejabat dan seterusnya. Pegang itu, insya Allah itu akan menjadi panduanmu untuk menghadapi tantangan globalisasi ke depan. Datang gitu. Padahal nah, dengan harapan untuk siswa-siswi SMK Kesehatan Purworejo nih, jadi kita harus tetap mengikuti pegangan yang sudah dipegang, yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita yang satu luar biasa ini. Nah, dengan hal itu kita juga menjadi lebih spirit lagi dengan pegangan tersebut. Jadi hal tersebut akan selalu kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari, terutama siswa-siswi SMK Kesehatan Purworejo. Nah, kita mungkin balik lagi nih Pak ke flashback nih. Kita flashback ke yang Hari Guru Nasional. Nah, dari perayaan Hari Guru Nasional kan sudah membawakan respon positif dari guru-guru, dan juga kita jadi tahu harapan setelahnya, next-nya bagaimana, untuk kedepannya bagaimana. Nah, dari perayaan Hari Guru Nasional itu juga kan itu hasil dari kerja keras kami nih, panitia juga yang sudah berkontribusi untuk perayaan tersebut, sehingga guru-guru menjadi senang dan juga tidak menyangka, wah ternyata ini bagus sekali ya, tidak menyangka menjadi lebih bagus, dan kedepannya akan berubah lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, menurut Bapak, apa hal yang paling menonjol dari hasil kerja panitia nih Pak dalam perayaan Hari Guru kemarin? Iya, kekompakan. Yang menonjolkan kekompakan, kemudian inovasi, kreativitas gitu kan. Paling tidak 3 itu ya, kompak. Saya lihat anak-anak kompak, dan itu ya harus dijaga kekompakan, persatuan itu kan penting. Kekompakan anak-anak, kemudian kreativitas, inovasi anak-anak itu kan. Itu kelihatan banget gitu loh. Apalagi dari panitia yang pulangnya setiap hari sore nih Pak. Saya kira begini, saya juga pernah ngalami itu. Waktumu itu memang waktunya untuk berjuang. Kamu belum masanya untuk menikmati. Nanti saya dulu juga pernah jadi pengurus OSIS, ketua, bahkan tidur di sekolah itu biasa. Ya, dan itu dampaknya nanti. Makanya kan kita itu kan tertib organisasi ya. Ingat loh, penelitian mengatakan bahwa akademik itu pengaruhnya hanya 20-30% terhadap kesuksesan seseorang. 70% itu banyak dipengaruhi oleh apa? Kemampuan berorganisasi, kemampuan kepemimpinan, inovasi, kreativitas, dan itu didapat di mana? Di organisasi. Jadi jangan kamu pikir kamu sampai sore sampai tidur sini barangkali gitu kan. Kamu itu nanti yang kamu rasakan nanti mungkin 5-10 tahun ketika kamu sudah kerja, itu akan kamu rasakan gitu loh dampaknya. Dan nanti beda anak-anak yang memang aktif sama yang studi oriented. Itu jadi kamu nikmati aja, kamu nikmati, kemudian nikmati, laksanakan dengan ikhlas, dengan gembira, dengan senyuman gitu kan. Karena itu adalah kawah condro di muko untuk kesuksesanmu nanti pasca kamu selesai sekolah dari sini, kamu masuk di perguruan tinggi dan masuk di dunia kerja nanti. Oke? Oke. Jadi tetap jaga ya kekompakan, persatuan, kreatif,
Dan sekolah kita itu kan kata orang kan kreatif inovatif gitu. Iya, selalu. Itu Selalu nomor kan, satu, Pak, nomor di sekolah satu. kita. Iya. Selalu yang kami junjung-junjung Iya, sekali, ya. tetap kreatif, Iya. tetap inovatif gitu kan. Kami sangat Dan saya senang seneng sekali. anak-anak itu lepas gitu loh, lepas dalam tanda kutip ya, bukan lepas dari sisi negatif ya. Mereka bisa beraktualisasi, berinovasi gitu kan, kompak gitu kan, itu keren gitu kan. Iya. Jadi dengan hal itu, dengan kita kemampuan berorganisasi yang baik, itu sebenarnya masih level 1 ya Pak kayaknya untuk menerjang yang lainnya Iya, lagi. tapi sudah Ya, paling tapi tidak sudah memiliki modal itu. Ya, sudah ada modal untuk gimana besok Berlebih kedepannya berkembang iya, lagi. berkembang lagi. Apalagi hingga dunia kerja nanti Iya. setelah lulus dari SMK Kesehatan Purworejo. Iya. Dan kami sangat mengapresiasi sekali dari Bapak yang sudah mengapresiasi kami dari hasil kerja para panitia untuk perayaan Hari Guru Nasional 2025. Terus nanti kan masih ada momen acara lain lagi Iya, toh. next eventnya udah banyak nih Pak. Ini lebih kita anu lagi, ya kan lebih masih wow lagi ya. Ya, kan prosesnya masih baru toh, masih ada. Ya, silakan berkreasi lagi, berinovasi lagi, jangan ngeluh. Iya. Ya, jangan Pasti, ngeluh. Pak, Terus pasti. juga jangan terlalu banyak dalam tanda kutip ya nuntut. Ya sudah yang ada itu kamu maksimalkan gitu kan. Bagaimana dengan kondisi yang minimal itu, tapi kamu bisa berkreasi, berinovasi. Itu namanya prestasi. Kalau kamu lengkap, ada anggaran, berkreasi banyak itu. Iya. Justru dengan standar minimal yang ada, tapi kamu masih tetap bisa berkreasi. Itu namanya prestasi, itu keren, itu keren, gitu loh. Dengan apa yang sudah diberikan, kami bisa inovatif. Dan memang sengaja saya beberapa anggaran saya coret, karena itu bukan berarti kami nggak mau, enggak. Itu justru dalam rangka untuk mendidik. Ya, mendidik gitu kan. Kami harus didik dengan kondisi minimal kuat enggak. Itu justru dalam ngetes, mengkader bisa enggak dengan kondisi yang minimal itu, tapi kemudian berinovasi gitu loh. Sehingga nanti kuat gitu loh. Bahkan enggak ada itu tapi berkreasi keren. Karena banyak kok nggak punya modal, kan katanya dengan entrepreneur itu kan modalnya apa? Gitu kan? Ya tenaga. Sahabat Nabi kan ada ketika ikut hijrah, mau dikasih modal sama Ansor kan? Enggak, aku nggak butuh modal, aku kasih tahu aja pasarnya di mana. Nah, kemudian dia datang di pasar, diamati, ceret-ceret, dia bikin usaha ini, tak, kemudian menjadi lupa namanya sahabat siapa itu. Nah gitu, karena anak-anak yang full, lihatlah anak-anak yang kaya diberikan sarana yang full, privilege malah nggak berkembang. Gitu loh, malah nggak berkembang gitu loh. Nah, saya kan di sini juga gitu. Ada beberapa yang mungkin mangkel, guru mangkel barangkali ya, siswa juga. Mau sih cetil, nggak cetil. Tapi itu bagian dari proses kaderisasi dalam rangka proses untuk menggembleng. Bagaimana dengan kondisi minimal itu bisa tetap eksis. Nah, kalau kemudian saran dilengkapi dan itu kemudian itu bagi saya banyak gak keren lah. Sangat normal gitu loh. Okay. Baik, terima kasih Bapak atas yang sudah diberikan kepada kami untuk hasil kerja panitia. Ini akan kami terapkan terus next-nya yang akan kami terapkan untuk next eventnya lagi, yang akan kita berikan kontribusinya kepada sekolah, kegiatan-kegiatan baru yang bisa berhasil untuk memberikan respon positif dari dalam ataupun luar sekolah yang akan datang. Ya, mungkin setelah itu nih Pak, kita ini kan siswa-siswa SMK Kesehatan Purworejo ini sudah menjelang di akhir tahun nih Pak. Ya, sudah di akhir penutupan akhir semester, dan kita juga akan libur setelah ini ada 2 event, yaitu Classmeet dan juga proyek kokulikuler yang sedang kita jalani hari ini. Nah, kemungkinan dari Bapak harapannya untuk besok anak-anak yang setelah libur semester ini ngapain? Ini kan juga ada edaran dari kantor Kementerian Pendidikan Nasional ya, provinsi, bahwa pesan untuk Bapak liburan akhir itu semester baik itu ini pada gurunya, pada siswanya, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian juga jangan terpancing dengan isu-isu kan perkembangan banyak politik sekali, kan perkembangan politik. Terus ini juga malah kan ada banyak bencana ya. Nah, yang bagaimana bermunculan. malah kegiatan-kegiatan itu diarahkan untuk membackup itu, baik itu gurunya maupun pada siswanya. Jadi pesan saya, ya isilah liburan itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, jangan diisi dengan kegiatan yang negatif gitu kan.
ya manfaatkan untuk berkreasi, berinovasi. Sekarang kan milenial ya. Iya. Bikin-bikin konten, bikin-bikin apalah gitu. Ya, apalagi sekarang Gen Z ini udah Ya, sangat marak banget nih Pak betul, di betul. semua generasi. Bahkan bisa Ya, masuk ke milenial ataupun betul, sebaliknya. betul, ya. Iya. Jadi jangan diisi oleh hal-hal yang negatif yang merugikan. Isilah dengan kegiatan-kegiatan yang positif, bermakna dan menginspirasi gitu kan. Ingat sekarang kan konten-kontenmu itu kan nanti akan menjadi sejarah Iya. yang akan dinilai, didetek oleh anakmu, barangkali cucumu nanti akan kelihatan. Maka isilah konten-kontenmu mumpung masih muda ya. Jadi gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu, gunakan masa tuamu sebelum datang masa matimu dan seterusnya. Ya, gitu. Ingat waktu adalah pedang. Mumpung masih muda. Manfaatkan mumpung masih jadi pelajar. Ya, manfaatkan pelajarmu itu dengan baik ya, untuk belajar tentang kehidupan dan kehidupan sosial maupun kehidupan yang lainnya. Oke? Baik, terima kasih banyak Pak atas statement yang sangat luar biasa untuk liburan akhir semester ini tuh ya ternyata kita harus mengisinya dengan kegiatan hal-hal positif. Karena kalau liburan itu kan semuanya udah yang encourage dengan kata bebas. Jadi anak-anak pasti siswa-siswa SMK Kesehatan Projo akan melakukannya dengan bebas. Jadi dengan harapan ini yang menonton podcast ini, terutama siswa-siswa SMK Kesehatan Projo dapat menerapkan apa yang sudah Bapak Kepala Sekolah kita ucapkan dan juga bisa diterapkan kepada kehidupan setelahnya, nextnya bagaimana dan bagaimana. Nah, sebelum saya tutup mungkin Pak, sebelum kami tutup, kita ada jargon nih Pak, biar seru-serunya. Kita ada jargon yang seru nih biar makin semangat lagi untuk next episode-nya. Tadi jargonnya ada tadi apa? Iya, kita ada jargon. Ini nama podcast kita yaitu Hype Talk, tapi Hype Talk. Ngobrol. Hype Talk. Kita ngobrol santai tapi tetap semangat baru nih. Iya. Nanti ngobrol seru bikin semangat baru. Nah, mungkin bisa bikin semangat baru. Iya. Ngobrol seru bikin semangat baru. Nah, jadi mungkin kita bisa jargon bareng-bareng nih, Pak. Mungkin dari Bapak ada jargon nggak nih, Pak? Ada jargon nggak nih, Pak? Kita satukan nih. Jargon saya kan tetap masih kalau tentang SMK, tetap jaga kompakan. Nanti ditutup gitu. Oke, baik. Nah, tapi ini kan podcastmu tuh, udah pakai jargonmu. Oke, baik Bapak. Kita akan mulai. Nanti kita bareng nih ya Pak untuk menonton. Podcast Hip Talk. Ngobrol seru bikin semangat baru. Tepuk tangan ya. Tetap jaga kekompakan ya, jaga kesehatan ya, tetap kreatif dan tetap inovatif. Podcast Hip Talk memang top. Wah, itu bagus itu motonya. Wow. Kita ada jargon baru lagi ternyata dari Bapak Anda. Ya, terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya di podcast gitu kali ini sudah menjadi narasumber pertama kami, perdana kami dalam podcast. Semoga nanti dihadirkan yang lain. Teman-temanmu yang juara, gurumu barangkali hadirkan untuk kan paling juara nasional dapat 3 kita ada juara itu dipanggil diajak suruh cerita. Untuk next episode-nya pasti bakalan semoga untuk podcast ini bisa lebih berkembang maju dan juga respon positif dari luar juga banyak yang bermunculan ke sini. Dan ini juga bagian dari dokumentasimu loh, bahwa kamu sedang akan mencatatkan sejarah gitu loh. Bagus, ya. Oke, gitu. Oke, terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya dan ketersediaannya bagi kami. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast Hip Talk. Boleh dadah ke kamera, Pak. Dadah. Mantap.